Udah kelihatan belum ya? Nah, gini. Nah, jadi sebenarnya kita bakalan bahas OSP Kebumian 2019 bagian geologi sih. Soalnya buat ngelanjutin yang kemarin. Terus kalau buat bagian astronominya, kayaknya bakal disampaikan sama anak astronya langsung gitu. Nah, jadi aku bakal bahas geologi. Langsung aja ya. Oh ya, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Dicukupkan. Nah, jadi ntar waktu bahas soal, aku nyuruh kalian buat aktif gitu, kayak buat mengutarakan pendapatnya masing-masing gitu, biar enggak satu arah doang gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, ini langsung ke soal nomor 26 di soal dan nomor 1 di sini. Soalnya adalah lokasi potensi panas bumi yang ada di Indonesia mengikuti pola sabuk cincin Ring of Fire. Pernyataan-pernyataan berikut yang berkaitan dengan sabuk cincin api, kecuali. Menurut kalian yang mana? B. Kenapa tuh yang B? Ada yang bisa jelasin? Halo, ada yang mau coba jelasin kenapa yang B? Soalnya kan Ring Fire di Samudra Pasifik, bukan Samudra Atlantik. Bener banget. Ya bener gitu. Jadi alasannya sangat simpel karena ya Ring of Fire itu di Pasifik bukan di Atlantik. Jadi ya kita kayak kalau misalnya nemu soal yang bentukan kayak gini ya langsung aja gitu nyari si intinya. Jadi yang option A, C, D, E ya udah pasti bener gitu. Karena kan kalau Ring of Fire tuh nih kalau bisa dilihat di sini ini kan sabuk cincin api gitu kan Ring of Fire tuh. Dia kan meluas di Samudra Pasifik gitu dan Indonesia termasuk. Nah, di sini tuh sebenarnya kayak pertemuan lempeng-lempeng yang aktif gitu, makanya ya banyak gunung api dan banyak gempa. Jadi option yang lain tuh udah pasti benar gitu. Di sini bisa dilihat kayak kalau misalnya lempeng yang konvergen dia ngebentuk gunung api, terus kalau yang divergen dia ngebentuk ini mid ocean ridge kan. Nih, misalnya yang contohnya ini East Pacific Rise atau Pacific Atlantic Ridge, sama aja sih. Gitu, karena lempeng-lempengnya pada aktif dan intinya ada di Samudra Pasifik. Gitu, ada yang mau ditanyain? Gak ada ya, aman berarti. Nah, coba ini. Pada proses partial melting di daerah subduksi, batuan yang telah mencapai panas yang cukup akan mengalami pelelehan. Pelelehan tidak terjadi serempak, namun hanya sebagian karena batuan tersebut mengandung beberapa mineral dengan titik leleh yang berbeda-beda. Nah, mineral yang meleleh paling akhir adalah mineral yang mempunyai titik leleh tinggi, yaitu lebih dari 1000 derajat Celcius, yaitu golongan dengan kandungan ferromagnesian silikat tinggi. Nah, berarti kalau ada kata-kata silikat, kita langsung mengacu ke deret bowen, karena kan kalau deret bowen tuh kayak kumpulan mineral silikat gitu kan, jadi kayak gak usah mikirin mineral lain selain mineral yang ada di deret bowen. Terus, mineral yang termasuk di dalam golongan tersebut adalah apa kata kalian? Olivin teh. Kenapa tuh? Kata kuncinya Karena apa? olivin yang Kuarsa sama olivin olivin pertama. pilihannya. Nah, kuarsa itu cuma ada di 600 derajat Celcius. Itu kan di soal 1000 lebih dari 1000 derajat Celcius. Makanya pilihannya di olivin. Oke, benar-benar. Ya betul. Jadi olivin jawabannya. Terus kata kuncinya itu titik leleh dan sebenarnya ferromagnesiannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau buat angka titik leleh kuarsa berapa, olivin berapa, gak perlu hafal, gak apa-apa sih. Cuman tadi ada yang hafal itu lebih bagus. Nah, ini sih kalau yang kata kuncinya tuh titik lelehnya yang tinggi. Jadi dari kata tinggi aja berapapun angkanya pasti kita tahu kalau si mineral itu tuh ya
mineral yang basa gitu, ditambah lagi dengan informasi ferromagnesian gitu deh. Terus kan kalau mineral yang lainnya kayak yang ini nih, kayak pirit kan dia bukan mineral silikat, terus kayak gipsum, halit juga bukan, jadi kayak ya udah gak usah diperhatiin. Terus juga buat pengetahuan doang sih, kalau misalnya ini nih kayak mineral gipsum, anhidrit sama halit tuh mereka kayak apa ya, bersiklus gitu. Jadi misalnya yang terbentuk tuh gipsum dulu, dia makannya si rumus kimianya tuh CaSO4 2H2O, dia kan kayak mineral hidrat gitu. Terus kalau misalnya si unsur hidratnya atau si senyawa hidratnya tuh hilang karena penguapan kan, makanya jadi anhidrit. Terus kalau misalnya anhidrit dia menguap lagi, makanya jadi halit deh NaCl. Itu cuma buat pengetahuan doang sih. Mungkin kan 2 tahun sebelumnya yang keluar tuh ya mineral silikat, siapa tahu nanti yang keluarnya bukan silikat lagi. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Teh, PPT-nya nggak gerak, Teh. Oh iya. Ya aku gerak sih. Gak gerak. Enggak, Teh. Oh, bisa. Oh, terus geraknya sampai mana? Nah, kalau sekarang udah, Teh. Oh, oke. Jadi tadi ini sih. Aku ulangi lagi aja kali ya. Jadi kan tadi benar jawabannya tuh olivin, karena kata kuncinya tuh yang tadi, yang si titik lelehnya tinggi, sama ada ferromagnesian. Kita tahu kalau misalnya ferromagnesian tuh ya Fs sama Mg. Terus buat si titik lelehnya sendiri, gak harus hafal tuh si angkanya tuh berapa. Cuman kalau misalnya kalian mau menghafal ya lebih bagus. Nah, dari kata-kata tinggi itu, kayak udah mencirikan itu tuh mineral basa. Gitu. Terus karena dari soalnya ada kata-kata silikat, berarti ya mineral yang lain yang nggak usah dibawa-bawa gitu. Terus ini buat informasi aja yang tadi aku udah jelasin. Ada mineral gipsum, halit, sama anhidrit. Nah, jadi si 3 mineral itu sebenarnya kayak bersiklus gitu. Jadi awalnya yang terbentuk tuh si gipsum dulu gitu. Dia makanya si rumus kimianya tuh ini CaSO4 2H2O. Jadi kayak mineral hidrat gitu karena ada H2O-nya. Terus kalau misalnya si H2O-nya dia menguap, kan si 3 mineral ini tuh dia mineral evaphorit ya. Jadi kalau misalnya dia menguap, dia bakal ngebentuk si anhidrit gitu. Terus kalau misalnya anhidrit dia menguap lagi, terbentuklah NaCl gitu. Ntar si halit ini biasanya jadi batu garam gitu sih kalau misalnya dia terkonsolidasi jadi batu sedimen. Ada yang mau bertanya? Enggak, Teh. Oke, ini sih paling tadi yang si reaksi bawaan. Kalau gini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Teh. Oke. Ada. Nah ini reaksi bawaan yang tadi, jadi aku kayak sedikit review aja gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di reaksi bawaan tuh ada yang discontinue, ada yang continue. Nah si perbedaannya tuh apa? Pokoknya kalau yang discontinue tuh dia si rumus kimianya kayak pada berubah-ubah gitu. Ini kan kalau si kuarsa tuh dia SiO2, sedangkan si olivin tuh dia rumus kimianya tuh kayak gini nih tadi. Kelihatan nggak ya? Ini, aku balik lagi ke slide sebelumnya. Kelihatan nggak yang olivin? MgFe2SiO4. Enggak ada. Wah, segitu ya. Udah gerak. Nah, Nah, oke, udah ini ada. aja. Oke, nih, olivin kan dia rumus kimianya MgFe2SiO4 kan. Dia SiO4. Nah, sedangkan kalau kuarsa tuh semakin ke bawah tuh kayak semakin kompleks. Makanya kuarsa tuh dia jadi SiO2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggambarkan struktur kimianya, dia tuh bakal lebih kompleks gitu, ntar si piroksen beda lagi gitu. Makanya dia discontinue gitu loh, karena ya si mineralnya tuh, kan kita tahu kalau misalnya olivin tuh dia sangat basa kan, ultra basa, terus semakin ke kuarsa semakin asam. Nah, jadi kayak perubahan komposisi mineralnya tuh kayak beda-beda. Jadi misalnya kan yang pertama kali terbentuk kan si olivin dulu, berarti kan kayak mineral basanya udah kepake atau udah terbentuk olivin, terus si piroksen kayak ngambil sisa mineralnya gitu kan. Makanya semakin ke si kuarsa, si mineral basanya tuh kayak udah pada hilang karena ya udah terbentuk jadi mineral lain yang titik lelehnya tuh lebih tinggi gitu. Itu yang dinamain dengan discontinuous series. Nah, sedangkan si continuous series itu dia kayak cuman berubah kalsium sama sodium atau Na-nya doang gitu. Jadi semakin dia asam, dia itu ya kaya akan kalsium, tapi semakin dia basa, dia kaya akan Na. Gitu. Untuk urutannya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Bisa dihafalin juga. Yang anortit, betaunit kayak gitu.
Terus ini kan bisa dilihat kalau misalnya si olivin tuh ya dia butuh temperatur yang tinggi buat meleleh gitu. Makanya ketika misalnya si magmanya tuh dia suhunya 1400 derajat Celcius, berarti kan kayak seluruh magmanya tuh kayak masih cair gitu kan. Terus misalnya ketika magmanya mendingin nih jadi 1300, berarti si olivin kayak udah mulai terkristalisasi kan, karena ya dia udah di bawah titik lelehnya, jadi dia kayak, itulah itu konsep kimia ya, kalau misalnya suhunya diturunin di bawah titik leleh ya dia bakal jadi benda padat gitu sih. Ada yang mau ditanyain? Ini konsep dasar gitu sih. Nah ini nih buat ngebedain dia continue sama discontinue. Jadi pokoknya si olivin tuh ya ini, yang discontinue tuh ya ini, jadi kayak berubah-ubah gitu si komposisi mineralnya. Sedangkan kalau yang continue tuh ya cuman ngerubah Ca sama Na doang gitu. Terus khusus yang bagian tengah kayak dari betaunit sampai oligoclast dia punya Na sama Ca-nya gitu. Sih. Cuman pengetahuan doang. Ini udah ada jawabannya lagi. Bentar ya. Nah, coba. Tadi udah kelihatan sih jawabannya. Langsung dibahas aja atau ada yang mau coba jelasin kayak kalau kayak gini caranya tuh gimana kalian? Kelihatan gak sih yang soal nomor 3? Kelihatan. Oke. Sok ada yang mau jelasin gimana caranya kalau nemu soal kayak gini? Enggak teh. Lanjut aja. Oh, oke. Kelihatan nggak aku nge-slide gitu? Ada bacaan kiri kanannya. Ada. Oke. Nah, jadi aku bacain dulu sih soalnya kali ya. Jadi dia tuh pokoknya ada mineral kaolinit, terus kayak dijelasin ini tuh apa. Nah, ini sih sebenarnya si informasinya tuh ini. Jadi ada K-feldspar, dia tuh segini. Jadi pokoknya kalau tipsnya, kalau baca soal yang kayak gini, jangan baca dari awal sih, kayak langsung ke soalnya aja. Jadi kan langsung baca ini berarti kan 4K feldspar ditambah 4H plus tambah 2H2O jadi 4K plus ditambah kaolinit ditambah 8 SiO2. Nah, berarti kalau kayak gitu ya nanti tinggal nyari informasi di soalnya gitu. Jadi jangan dibaca dari atas. Jadi untuk caranya biar biar lebih cepat juga. Ini sih kayak di list gitu. Misalnya kan ini yang sebelah kiri itu yang bagian ini. Yang 4 K-feldspar ditambah 4H plus tambah 2H2O kan. Nah, kita di sini tahu kalau K-feldspar itu ini yang KAlSi3O8. Gitu. Sebentar kayak aku pengen coret-coret. Nah, sebenarnya kan ini tuh kan 4 K-feldspar kan. Nah, di sini kan si K-feldspar-nya tuh yang agak sulit. Nih, yang KAlSi3O8. Nah, di sini kan ada 4 kali K-feldspar-nya. Nah, berarti jangan lupa nanti tuh si 4-nya tuh dikaliin ke sininya. Dikaliin ke si dalamnya gitu. Makanya di sini tuh nih yang H kan dia 8 karena yang 4H plus ini. Yang 8 nih, 4H plus ditambah 2H2O. Dia kan 2H2O-nya tuh berarti kan H2 dikali 2 kan, karena di depannya tuh buat dikali ini gitu, jadi 8. Tuh. Terus yang O-nya, kita lihat di sini, dia kan O, ini ada 2, berarti O-nya 2, terus ditambah sama O dari ini, yang si K-feldspar nih. Kan dia O8, terus kita kali 4, jadi 32 kan, 32 ditambah 2, jadi 34. Tuh. Terus si K-nya, dia kan 1 kan, yang ini K-feldspar kan dia 1 K-nya, cuman ada 4 di depannya, jadi 1 kali 4, jadi 4. Terus AL-nya juga sama, gitu. Sama SI-nya juga sama, tinggal dikali-kaliin doang aja, gitu. Terus yang si kanannya sama aja sih, ini kan 4K+, terus SI-nya juga ada 8, terus O2-nya 16, sedangkan yang si kaolinitnya kan kita nyari, gitu. Terus nanti di list deh, berarti kan si H-nya kurang 8, karena di kanan tuh dia nggak ada H kan, terus AL-nya dia kurang 4, SI-nya kurang
4 karena di sini udah ada 8, di sini 12, jadi dia kurang 4, terus O-nya tinggal dikurangin deh, 34 kurang 16 ya 18. Terus cari mana yang sesuai sama ini. Jadi yang B. Itu AL 4, SI 4, O 10, OH 8. Nah, kenapa dia 10 nggak 18? Nih, dilihat aja kan ini O-nya 10. Terus ini kan 8-nya bisa dikali ke dalam gitu kan. Jadi 10 tambah 8, 18. Gitu, H-nya 8. Ada yang bingung nggak? Ini kayak penyetaraan biasa aja sih. Iya. Materi SMA. Oke, aman ya berarti. Kelihatan nggak soal selanjutnya? Ya, mau nanya. Kak, saya masih bingung. Itu tuh bilangan oksidasinya atau apa ya, Kak? Saya masih bingung. Oh, yang mananya ya? Yang OH-nya? Ya, yang H8, terus O-nya 34, K-nya tuh 1 kali 4. Oh, oke. Bentar ya, aku mau ganti share screen dulu deh, biar bisa coret-coret kayaknya. Bentar. Yang lain kalau mau nanya juga boleh ditampung ya, ngomong aja ntar biar dijawab sekalian gitu. Oh iya, sambil aku buka ini PDF-nya, sebenarnya sih itu bukan bilangan oksidasi sih, lebih ke banyak email lagi. Lebih ke banyak atomnya gitu. Itu bentar ya. Lagi buka versi PDF. Ganti dulu. Ya, di open mic ya karena bakal kelihatan. Udah kelihatan belum share screen-nya? Lagi loading kayaknya. Belum, Teh. Iya. Oke. Gagal. Coba, udah kelihatan belum? Belum kok. Harusnya ada. Nah, itu udah ya. Tunggu loading. Udah ada belum? Nah, ada kan? Udah ada. Udah, Kak. Baik. Oke. Tunggu ya. Nah, jadi ini tuh tadi kan ada yang nanya, yang H sama dengan 8, terus O34 tuh dia bilangan oksidasi atau apa? Sebenarnya nggak usah bingung-bingung ini namanya apa. Jadi ini tuh yang si angka ini kan H-nya 8, terus ini 34 itu apa ya, kayak jumlah atomnya gitu loh. Kan ini tuh misalnya nih, 4 K-feldspar kan. Berarti kan kita tuh di sininya jadi, aku pindah ke atas nih, 4 K-feldspar kan jadi 4, terus ininya jadi ini kan, kayak dipindahin gitu ke sini, K, AL. Tunggu, ini agak-agak lama gitu ya. SI 3, 8 gitu kan. Nah, gini kan, nih. Jadi maksudnya 4 K-feldspar tuh, dia ini KAL, SI3O8, karena di sini K-feldspar-nya dia segini gitu. Nah, terus udah kayak gitu, kalau ada 4 nih, kalau ada tanda kurung, terus di luarnya ada 4 kayak gini, dia tuh kayak berlaku untuk dikaliin gitu loh, kayak dikaliin sini. Berarti di sini tuh apa ya? Artinya itu K-nya ada 4 tuh. Jadi K kan ini 1 kan sebenarnya, cuman ada 4 di luarnya. Jadi K-nya ada 4, terus ini AL juga sama. AL-nya ada 4, terus ini kaliin lagi ke SI. SI-nya kan di dalam kurung tuh 3 nih. Nah, terus kita kaliin deh 3 kali 4, jadi 12 gitu maksudnya.
Terus yang 8, yang O juga sama. Berarti O itu 8 tambah 4, jadi 32. Itu maksudnya ya, kalau ada tanda kurung. Oke? Nah, terus ini, kita tuh kayak ngelis gitu loh. Kayak melis jumlah atom yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kenapa harus di-list gitu? Kenapa kita harus ngelis beda gitu? Kalau yang kanan-kanan, terus yang kiri-kiri. Kenapa? Karena ya kita tahu kan, kalau misalnya suatu reaksi kimia itu dia harus setara gitu. Jadi kayak jumlah atom yang di kanan tuh harus sama kayak jumlah atom yang di kiri gitu. Untuk versi gampangnya. Nah, di sini kan tadi yang 4 K-Fensberg tuh yang di atas ini nih. Yang 4 KAl Si3O8. Nah, kita itu diamin dulu karena terlalu ribet, makanya kita list dulu dari yang kecil-kecil kayak H ini nih. H+, berarti kan dia atomnya H sebenarnya kan, berarti hanya 4. Nah, ditambah ini 2H2, berarti kan 2 kali 2 kan, berarti 4 juga, berarti 4 tambah 4 jadilah 8. Gitu. Terus kalau yang O juga sama. Dia kan O dari sini kan, yang 2O, berarti kan dia O-nya 2. Tuh. Nah, terus ditambah sama yang ini. 8 kali 4 kan 32, berarti 32 tambah 2, 34. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Jelas. Jelas? Udah. Oke. Terus ini yang KALSI-nya tinggal disamain gitu sih. Yang kanannya juga sama. Pokoknya ntar tinggal di list aja kekurangannya berapa, karena kan emang harus setara antara kanan dan kiri. Gitu. Gimana? Tadi yang nanya udah jelaskah atau masih bingung? Kalau tadi yang nanya gimana? Iya, paham, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Kita lanjut aja ya. Ini kayaknya kita langsung ada jawabannya. Oke. Jadi aku jawabannya ini. Karena ini kan pakai PDF gitu, jadi biar bisa langsung ditulis. Kita langsung baca soalnya aja ya. Terdapat 4 elemen penting yang berpengaruh dalam sistem panas bumi, terutama pada sistem panas bumi hidrotermal yang terdapat di sebagian besar Indonesia seperti tersebut di bawah ini, kecuali ini sebenarnya gambar ini nggak ada di soal gitu, jadi aku cuma tambahin doang sih gambarnya. Nah, anggaplah si jawaban ini tuh nggak ada. Kalian jawabannya mau apa? Kalau kalian disuruh jawab. D. D juga, Kak. Struktur biologi. Kenapa tuh D? Oke, kenapa itu D? Karena kalau struktur geologi itu dia asosiasinya lebih ke kayak batuan sedimen gitu. Boleh. Terus yang lain gimana tuh? Yang tadi jawab D juga. Iya, benar. Itu. Oke, lebih ke asosiasi batuan sedimen. Sebenarnya kalau buat penjelasan lebih detailnya itu, jadi emang benar kenapa kalau panas bumi itu dia nggak terlalu butuh struktur geologi. Nah, jadi buat ngejelasinnya aku bakal jelasin gimana sih si sistem panas bumi. Jadi maksudnya si sistem panas bumi hidrotermal itu, nah dia yang pertama dibutuhin tuh ya ini sumber panas. Jadi si sumber panas itu ini si magmanya gitu. Kayak dia kan emang kalau nggak ada panas ya nggak akan ada panas bumi yang kita manfaatkan gitu. Jadi makanya harus ada si sumber panas. Makanya yang A ini dia betul. Terus sebenarnya yang dibutuhin lagi tuh ini harus ada batuan dasarnya gitu loh. Ada batuan dasarnya. Kenapa? Nih, jadi sebenarnya si sistem panas bumi itu kenapa sangat penting bagi manusia? Karena manusia itu memanfaatkan si uap airnya gitu. Jadi kan manusia itu nih misalnya ada air hujan gitu, misalnya ada hujan atau dari sungai atau misalnya manusia menginjeksikan airnya sendiri ke dalam tanah biar jadi panas bumi, karena nanti si air ini tuh kalau misalnya dia ke bawah tanah gitu, terus dia kena si batuan dasar yang dia itu kena panas dari si magmanya, ya ntar si air ini tuh dia bakal menguap gitu, jadi uap nih yang si merah-merah ini. Pokoknya dia bakal menguap ke atas, nanti si uap airnya ini sama manusia tuh kayak dibor gitu loh ke atas. Terus manusia bor, nanti si uapnya, kan uap namanya juga uap air, berarti kayak tuh kalau misalnya, kan kita tahu kalau misalnya semakin dalam bumi tuh
suhunya semakin panas kan. Bayangin aja ketika air dia melaju ke bawah, berarti kan semakin kalian tahu kan kalau misalnya kalian mendidihkan air, kalau misalnya kalian masak air tuh, kalau misalnya semakin panas nyala kompor, si airnya bakal terus-terusan jadi gas kan. Nah, makanya ini juga sama gitu. Jadi waktu di atas tuh dia masih kayak air biasa, tapi setelah kayak ke bawah terus dia nyentuh si batuan dasar yang kena panas magma, dia bakal jadi uap. Nih, jadi bentuknya yang merah-merah ini disimbolinnya gitu. Nah, terus kan dari uap ini ya namanya juga gas kan, kalau gas dari sifatnya juga dia kayak geraknya tidak beraturan dan dia bisa kemana-mana kan. Makanya si gas ini dia bisa kayak ke atas gitu. Dia bisa kayak ke atas. Nah, sebenarnya untuk mendukung biar si gasnya itu dia tidak gerak jauh-jauh amat gitu. Jadi maksudnya kan kalau misalnya dalam suatu pekerjaan nih, misalnya dalam suatu pekerjaan, misalnya suatu geologis yang bekerja di bidang panas bumi, kalau misalnya dia mau mengebor si uap airnya, gitu, bayangin aja lebih efektif mana kamu mengebor uap air yang yang terkonsentrasi di suatu titik dibandingkan kayak si uap airnya tuh ada di mana-mana, kan lebih kayak nggak efektif gitu kan kalau misalnya dia tersebar luas ya karena kan kalau yang pertama ya dari waktu dia nggak efektif, terus dari uang juga kan bakal lebih boros gitu. Makanya untuk mengefektifkan kerja ini gitu ya, makanya dibutuhkan juga ini si reservoir gitu. Nah, si reservoir itu dia fungsinya buat nahan gitu loh. Jadi kayak buat nahan si fluidanya. Kalau di sini kayak buat nahan si uap airnya biar dia tuh ya gak kemana-mana gitu. Jadi biar nanti waktu diambil tuh ya kita tahu, oh di sini nih tempatnya gitu. Jadi kayak tidak tersebar luas gitu ya, biar memudahkan gitu. Makanya butuhlah si reservoir gitu. Nah, setelah si uap airnya dia tertampung, terus kita ambil pakai sumur si produksi ini. Jadi kita tuh kayak ngambil si uap airnya. Nah, seperti yang tadi kita tahu, kan emang sih pas di bawah, pas dia masih panas kan dia masih kayak gas-gas gitu. Tapi semakin ke atas kan semakin dingin lagi gitu kan si suhunya. Makanya nanti tuh kayak pasti ada suatu gas uap air itu jadi berubah jadi bulir-bulir air lagi kan. Jadi pada akhirnya waktu kita ambil pakai sumur produksi ini tuh, kita bakal dapat ya ada yang dia berbentuk gas dan ada juga yang berbentuk cair gitu. Makanya nanti kalau misalnya kita belajar lebih lanjut, nanti tuh yang digunain sama manusia itu apanya? Ya si uap panasnya gitu. Buat apa? Buat listrik. Ntar si airnya kita kembaliin lagi deh ke sumber injeksi gitu. Buat ke bawah. Itu sih ceritanya kenapa sistem ini bisa bekerja gitu. Terus yang gak kalah penting juga adalah ini, si batuan penutupnya. Kenapa? Ya tadi, sebenarnya sama aja. Kan tadi kan kalau reservoir itu dia kayak buat nampung gitu kan, buat nampung si fluida. Kan fluida tuh dia bisa gas, bisa cair kan. Nah, dia tuh kayak buat nampung si fluidanya biar ya nggak kemana-mana gitu, kayak biar terkonsentrasi di situ gitu. Kayak bayangin aja, kayak kamu mau ngambil air 1 liter nih. Ngambil air 1 liter yang terkonsentrasi di suatu titik. Misalnya kan ini 1 liter di sini. Nah, ini juga sebenarnya 1 liter nih, air di sini, air di sini, air di sini. Misalnya kayak ada 2 pilihan nih. Pilihan satu tuh air 1 liternya tuh dia berkumpul gitu. Terus ada air 1 liter tapi dia tuh kayak bercerai-berai. Berarti kan kayak lebih efektif ngambil yang terkumpul kan. Makanya dibutuhin si reservoir biar si airnya tuh ya biar si fluidanya tuh ya terkumpul gitu, biar memudahkan juga. Dan kalau misalnya kita pakai logika nih, kalau misalnya si fluidanya dia tercerai-berai kan kayak bakal cepat hilang gitu kan, yang pada akhirnya ya kita nggak akan dapat apa-apa dari hasil pengeboran gitu. Makanya butuh reservoir, itu yang pertama. Terus yang kedua, butuh batuan penutup juga. Kenapa? Ya biar enggak pada kabur gitu loh si fluidanya, apalagi gas kan gas itu dia mudah bergerak gitu. Kalau misalnya bayangin kalau misalnya nggak ada batuan penutup atau di sini tuh lapisan impermeable, ya bakal sama-sama pada kabur gitu istilahnya, kayak ya bakal susah buat ngekumpulinnya. Makanya dibutuhin juga batuan penutup gitu. Terus yang pasti ya butuh fluida ya, karena kalau misalnya nggak ada fluida ya apa yang mau diambil gitu sih. Nah, sebenarnya untuk informasi aja, kalau struktur geologi itu sebenarnya dia dibutuhin sih, kayak dia dibutuhin untuk di panas bumi. Jadi kayak bukan artian bukan artian 4 elemen penting, tapi kalau misalnya ada struktur geologis, tahu aku dia tuh kayak bakal mempercepat gitu loh ya. Jadi kayak bayangin aja nih, misalnya di sini tuh kayak ada patahan atau ada kekar gitu.
Nah, bayangin aja kalau ada kekar sama patahan, dia kan bakal mempercepat fluida yang masuk ke dalam kan. Berarti kan kayak bakal mempercepat, apa istilahnya, kayak bakal mempercepat fluida masuk, ya bakal mempercepat juga proses si panas bumi ini gitu. Tapi si struktur geologi ini ya kalau misalnya nggak ada ya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah ada si reservoir gitu. Karena kan biasanya reservoir tuh dia tipe sedimen apa ya, kayak tipe sedimen yang dia tuh bisa menampung gitu. Jadi yang permeable gitu, dia bisa menampung dan juga mengalirkan. Jadi dia punya porositas dan permeabilitas yang baik. Gitu sih. Nah, biasanya kalau struktur geologi lebih dibutuhinnya ke sistem itu sih, minyak bumi kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Bingung nggak jadi jelasin tentang panas bumi? Udah paham. Oke, nah sebenarnya ini aku mau jelasin aquifer yang tadi sih, kan tadi kayak nyinggung-nyinggung impermeable, terus ada reservoir kayak gitu. Jadi yang pertama tuh ada asosiasinya sama aquifer. Jadi intinya aquifer itu dia mampu menyimpan sama mengalirkan. Jadi kan maksudnya tuh kenapa ada nama aquifer? Jadi si aquifer itu kayak formasi gitu loh, kayak dia tuh suatu badan batuan gitu, ya bisa dibilang lah sebuah batuan gampangnya. Jadi dia tuh, tapi dia punya apa ya, punya sifat untuk menyimpan dan mengalirkan gitu. Jadi dia punya permeabilitas sama porositas yang baik gitu. Jadi contohnya itu ya kayak pasir sama kerikil. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya nih, batuan apa yang cocok jadi reservoir, ya jawab aja berarti kayak pasir, kerikil, kayak gitu. Karena dia bisa menyimpan dan mengalirkan si fluidanya tadi. Itu sih buat si asosiasinya. Nah, terus juga ada yang dinamain aquiclude. Jadi dia punya porositas. Berarti dalam artian dia bisa menyimpan air gitu, tapi dia nggak punya permeabilitas. Jadi dia nggak bisa mengalirkan airnya gitu. Contohnya ini lempung sama serpi gitu. Nah, biasanya sih berarti kan tidak memiliki permeabilitas, itu berarti dia istilahnya tuh impermeable kan. Nah, berarti buat di bagian ini yang lapisan impermeable tuh kita bisa sebut juga dia sebagai aquiclude gitu sih. Ini ada juga namanya aquitard. Dia punya porositas, tapi dia juga sih punya permeabilitas, cuman kayak terbatas gitu. Jadi kayak dia tuh tidak selancar aquifer lah istilahnya. Contohnya ini kayak dia lempung tapi dia pasiran gitu. Oke. Ini kalau misalnya belajar aquifer nanti kayak kita belajar tipe-tipe aquifer gitu. Mungkin nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya kali ya. Bisa dibaca-baca aja. Ini buat pengetahuan doang gitu sih. Terus ada juga ini aquifug. Jadi aquifug itu dia nggak punya porositas dan tidak memiliki juga permeabilitas. Jadi dia sama-sama nggak bisa nyimpen dan nggak bisa mengalirkan gitu. Contohnya ya kayak granit atau solid rock lainnya. Kayak misalnya batuan metamorf atau batuan beku gitu sih. Cuma buat pengetahuan doang sih kalau ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Soal aquifer dan kawan-kawan. Kalau nggak ada, ini sebenarnya sama sih kayak oke. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi biar lebih jelas aja gitu. Ini sih tadi kan kita butuh si sumber panas, terus juga butuh si batuan nih. Ini di sini kan impermeable. Sebenarnya ini kayak batuan induknya juga sih. Jadi pokoknya nanti si panas ini tuh ya buat si batuan ini gitu, biar nanti air yang mengalir ke sini tuh bisa dipanasin sama si batuannya. Itu maksudnya. Terus kenapa dia harus impermeable ya biar si airnya atau si fluidanya yang enggak ke bawah gitu. Karena kalau ke bawah kan bakal susah lah istilahnya. Kayak dia nggak akan tertampung. Jadi kita jadi bingung gitu. Udah mau ngebornya harus lebih dalam kan jadi lebih susah juga kan. Makanya butuhlah di atasnya itu butuh batuan reservoir biar dia itu bisa menampung gitu nih. Kayak air-airnya datang terus dia dipanaskan gitu. Jadi nanti kalau mau ngebor ya tinggal di cuman kedalaman batuan reservoir doang gitu. Terus atasnya juga dia harus impermeable ya biar nggak kemana-mana, sama aja gitu. Atau disebut juga caprock gitu, batuan penudung atau penutup, sama aja. Ya sebenarnya tadi kenapa nggak terlalu butuh struktur geologi ya karena kita bisa ngebor. Yang pertama kita bisa ngebornya, yang kedua ya nggak terlalu dibutuhin juga sih kalau ada struktur gitu, kita bisa ngebor sendiri. Atau enggak nanti si batuan ini emang punya rekahan-rekahan karena punya porositas yang baik gitu. Ini sih yang tadi. Jadi yang kita ambil itu adalah si
si uap panasnya gitu, si uap panas sama si air panasnya sebenarnya yang kita ambil gitu. Cuma nanti pakai generator, pokoknya pakai generator tuh si uapnya kita buat jadi energi listrik, nanti si airnya ya kita kembali lagi ke si tanahnya, maksudnya ke bawah permukaan bumi. Ya kenapa? Ya kalau bayangin aja kalau misalnya semua airnya diambil ya ntar jadi kekeringan kan. Karena untuk keseimbangan juga. Gitu sih. Biar kebayang aja gitu. Nah sebenarnya ini nih, kalau misalnya struktur geologi tuh dia lebih dibutuhin buat ini oil and gas, jadi buat petroleum. Nah kenapa dia butuh struktur geologi? Jadi kalau misalnya buat di gas sama minyak itu kenapa butuh struktur geologi? Karena buat mengakumulasikan gitu, ini kan ada anticline gitu kan, ada sebuah lipatan. Jadi fungsinya tuh kalau di oil and gas dia kayak biar terkonsentrasi gitu. Misalnya ini nih, ini kan ada air di sini, terus ini ada oilnya, ada minyaknya, di sini ada gas nih. Kenapa dia kayak dia kan sesuai densitas gitu kan, dari air, terus minyak, terus gas, karena kan semakin ke gas densitasnya semakin rendah gitu, makanya gas ada di atas gitu sih. Buat pengetahuan aja, dan nggak pernah keluar juga, ini terlalu kompleks kalau misalnya belajar minyak bumi. Waktu OSK keluar nggak tentang minyak bumi kayak gini? Enggak. Ini sih buat pengetahuan. Jadi pokoknya kalau struktur geologi itu sangat penting buat di oil and gas gitu, karena ini kan ada kayak sesar gitu kan. Nah kenapa butuh sesar? Ya nanti biar ada migrasi gitu loh. Jadi kan awalnya si gas sama minyak ini ada di bawah banget, ada di jauh banget kan. Kalau misalnya seorang pengebor minyak tuh pasti bakal jauh banget gitu. Cuman karena ada struktur geologi, ya dia bakal kayak jalan sendiri ke sini loh, karena dia kan sifat fluida yang mengalir gitu. Terus dia terkumpul di anticline di struktur geologi, diakumulasikan. Itu sih buat pengetahuan aja gitu. Kenapa sistem gas dan minyak bumi itu dia butuh struktur geologi, sedangkan kalau panas bumi itu dia nggak butuh. Itu sih. Ini nih. Ini udah ada jawabannya lagi. Ini nih, kelihatan kan? Batuan yang paling mungkin berperan sebagai batuan penutup. Nah, jawabannya sih udah sekalian aja kali ya. Nah, ini yang tadi sih sebenarnya. Jadi kan tadi kalau batuan penutup tuh ya buat kayak istilahnya gampangnya tuh dia yang menjaga biar si fluidanya nggak jalan kemana-mana kan. Yang di atas tadi. Tuh di bawah ada guys. Nah, yang di atas tadi yang ini. Yang impermeable. Nah, berarti kan langsung aja kalau batuan penutup tuh berarti kita langsung ke impermeable gitu. Berarti dia tidak dapat meloloskan air. Berarti langsung aja ya batu lempung jawabannya. Gitu. Karena kan sebenarnya tinggal di kalau misalnya kalian nggak tahu lempung itu dia impermeable, sebenarnya tinggal dibandingin aja nih, tinggal dibayangin kayak butir bereksi itu kan butir bereksi, batu pasir, konglomerat sama gamping, kalau dibayang-bayang tuh mereka punya butir yang besar kan. Berarti kalau punya butir yang besar tuh kemungkinan dia bisa mengalirkan air gitu. Sedangkan kalau si lempung tuh dia kan kecil banget ya, dia kan lebih kecil dari 1/256 mm kan. Berarti kan kayak saking kecilnya dia, berarti kayak dia cocok jadi batuan impermeable yang tidak dapat meloloskan air. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu si lempung ini tuh dia impermeable. Itu ada yang mau ditanyain? Enggak. Ada. Oke. Ini sih. Nih. Gimana ya? Udah nggak apa-apa, kita langsung bahas aja ya. Kalian pakai PDF dan udah langsung aku isi lagi. Nih. Nomor 31, dalam istilah kegiatan eksplorasi panas bumi, batuan dapat menyimpan dan meloloskan air atau fluida dalam jumlah yang signifikan karena memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik, disebut udah reservoir kan. Tuh yang tadi yang dia tuh bisa menampung. Oke, kan kalau yang induk tuh dia batuan yang maksudnya yang transfer panas itu kan, dia tuh yang menerima panas dari batuan dari si magmanya gitu. Nanti dia tuh yang memanaskan si fluidanya. Sedangkan kalau batuan penutup ya tadi, yang dia yang mencegah si fluidanya tuh buat mengalir kemana-mana, jadi kayak biar terkonsentrasi gitu. Terus biasanya kalau batuan rekahan tuh dia yang ngebantu fluidanya biar masuk gitu, biar masuk ke dalam bumi, ya biar bisa dipanaskan.
Terus kalau batuan ubahan ya dia batuan yang terubah aja sih, sebenarnya nggak terlalu dipentingin juga dalam sistem panas bumi, cuman ada di option doang. Tuh. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Oke, aku ganti. Oke, aku ganti share screen lagi ya, biar rame gitu. Boleh, Biar kalian bisa jawab juga. Oke. Oke. Tunggu, ada kesalahan. Tunggu ya. Lagi loading. Nah, udah ada kan PPT-nya sini. Sebenarnya yang tadi sih. Coba. Ini kelihatan nggak soal nomor 7? Udah ada. Oke, ini ya. Oke, yang pada daerah berpotensi panas bumi, kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Oke. Terus katanya ditemukan bereaksi vulkanik yang cukup melimpah. Istilah bereaksi adalah ya pokoknya dia yang punya fragmen yang menyudut katanya. Terus bentuk menyudut atau membulat pada fragmen penyusun batuan sedimen dihasilkan pada saat proses pembentukan batuan sedimen, yaitu apa? Transportasi ya. Iya benar. Kenapa tuh alasannya? Ada yang mau jelasin? Jadi kalau transportasinya itu mempengaruhi bentuk kebundaran dari batuannya teh. Kalau yang nyudut itu dia transportasinya gimana? Kalau yang menyudut itu transportasinya dekat teh. Sedangkan yang membundar itu jauh. Iya benar. Oke, udah ngerti ya berarti kayak gitu nih. Jadi di sini tuh contohnya ini yang sebelah kiri tuh dia bereaksi yang pada soal ini. Jadi dia tuh kan kayak nyudut-nyudut gitu kan, karena ya dia bertransportasinya dekat gitu. Kalau misalnya konglomerat gini, dia bertransportasinya jauh gitu. Jadi makanya dia membundar gitu. Karena bayangin aja kalau misalnya si batuan ini dia terus guling-gulingan, terus dia tertransportasi ke bawah arus dan lain sebagainya, kan bakal banyak apa ya, menghadapi rintangan gitu istilahnya, kayak bakal tererosi dan lain sebagainya, ya dia bakal membundar gitu sih. Terus juga ini kayak jadi apa ya, jadi penciri pematangan batuan gitu. Pokoknya kan kalau semakin matang dia semakin membundar gitu kan. Makanya kalau konglomerat tuh dia ya lebih matang gitu istilahnya daripada si bereaksi, karena dia udah transportasi lebih jauh. Itu ya. Nah, ini nomor 8. Kelihatan kan soalnya? Kelihatan teh. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini. Perubahan komposisi mineralogi batuan dalam keadaan padat karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi dan tidak dalam kondisi isokimia, dan umumnya menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida, atau sulfida logam disebut. Ini sih kuncinya, ini komposisi mineralogi, perubahan komposisi mineralogi. Apa jawabannya? Alterasi. Alterasi. Iya benar, jawabannya alterasi. Gitu. Ada yang bisa jelasin? Sebenarnya simpel aja sih, karena yang option lainnya kan salah ya, bukan artinya. Di sini kan, di sini nih, yang si permineralisasi kan dia termasuk foliasi kan, fosilisasi, jadi kayak termasuk pembentukan fosil atau pemosilan gitu. Jadi dia tuh pergantian tubuh fosil oleh mineralnya. Sedangkan ya kalau deformasi tuh kayak lipatan kekar gitu. Jadi dia gak ngerubah komposisi kimia juga gitu. Terus sedangkan kalau transformasi sih kayak cuman bahasa doang, emang artinya perubahan, cuman bukan bahasa dalam biologi. Sedangkan kalau rekristalisasi itu kayak proses di batuan metamorf gitu kan, jadi kayak lebih besar kristalnya. Kayak gini nih, yang atas tuh dia kan ada mineral olivin, terus dia teralterasi nih, jadi si mineral serpentin gitu.
biasanya karena tekanan dan suhu yang tinggi. Sedangkan ini rekristalisasi, dia tidak merubah komposisi kimia gitu, tapi dia tuh kayak memperbesar si butirnya gitu karena kan terjadi rekristalisasi itu ya. Jadi kalian tipsnya kalau misalnya mau jawab soal-soal yang kayak gini tuh, walaupun kalian tahu ini tuh pasti alterasi, jadi yang si option lainnya usahain kayak lebih tahu juga gitu. Siapa tahu kan yang keluarnya bakal option yang lain. Nah, kalau ini apa jawabannya? Anti-clean. Kenapa tuh anti-clean? Soalnya di hintnya itu batu A, batu tertua. Jadi kan anti-clean memang lebih artinya itu puncaknya batu tertua. Iya benar-benar. Jadi pokoknya kalau digambar nih, aku pilih lagi ke PDF ya. Kelihatan kan ya si PDF-nya? Nah ini. Jadi ini kayak kalau misalnya ada yang sejenis gitu, kayak ada yang sejenisnya kan B, terus kayak C, terus ini D. Pasti nanti tuh si yang E-nya itu, kalau misalnya kita gambar lebih jauh ke bawah sini, pasti si E ini tuh dia punya pasangan. Si F dan si G juga punya pasangan gitu. Nah, kalau kayak gini kan jawabannya tinggal kalau dia nggak anti-clean ya dia si-clean. Terus karena dia itu A batuan tertua ya berarti dia anti-clean. Karena kan kalau anti-clean tuh dia gini ya. Dia ke muda ke atas. Sedangkan kalau si clean tuh dia kebalikannya. Gitu deh. Contohnya ini nih di bawah ini. Ini nih. Nih anti-clean dia kan makin ke atas dia makin muda. Sedangkan kalau si clean tuh dia makin ke bawah. Dia tuh makin ke bawahnya dia makin tua, cuman kayak bentuk U gitu. Bisa kebayang ya gimana maksudnya. Jadi kayak di sini kan kelihatannya ini ya bisa kebayang lah ya. Gitu deh. Ini juga sama. Ini sih kayak bentuk lainnya gitu, kayak bentuk abnormalnya gitu dan emang bisa terjadi. Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang bentuknya kayak si clean tapi dia yang lebih tuanya itu dia di atas, dia namanya ini synformal anti-clean. Terus ini kalau misalnya antiformal si clean, dia kayak anti-clean tapi yang paling tuanya tuh dia di atasnya. Tuh. Ada yang bingung yang nomor ini? Kenapa ada yang bisa tuanya di atas? Yang ini nih, yang synformal anti-clean. Oke, nah kalau misalnya kenapa ada bentuk kayak gini, kenapa ini bisa tua di atas, ini juga tua di atas, karena biasanya karena proses deformasi gitu sih, karena jadi kayak proses pembalikan gitu. Biasanya gitu. Jadi kan karena geologi ini kan dinamik ya, jadi apapun bisa terjadi. Jadi misalnya dia awalnya anti-clean, terus karena ada suatu gaya deformasi apapun, dia terbalikan ya bisa jadi struktur yang di bawahnya. Itu sih kira-kira. Gimana? Ngejawab nggak? Oke. Oke. Ini ya, kita lanjut. Nah, ini. Kelihatan kan? Ada suatu sistem hidrotermal di bawah permukaan sering kali ditunjukkan adanya manifestasi panas bumi di permukaan seperti di bawah ini, kecuali yang mana? Dolin. Ya benar, udah ketahuan ya, karena Dolin kan dia di Cars gitu. Ini sebenarnya udah ketahuan, pokoknya si Dolin tuh dia emang cirinya Cars gitu. Terus ini aku jelasin aja sih. Jadi kalau kayak mata air panas, geyser, fumarole, sama kawah tuh ya dia hasil dari hidrotermal tadi. Kayak manifestasi di permukaan gitu. Jadi kayak suatu bentukan yang terjadi di permukaan akibat sistem hidrotermal atau geotermalnya gitu. Nih, kalau mata air panas tuh biasanya bahasa Inggrisnya ini hot spring gitu. Terus sebenarnya sama aja sama kayak geyser. Dia sama-sama ngeluarin air sama gas kan. Cuman bedanya kalau si geyser itu dia dapat tekanan yang kuat, terus juga dia terbentuk kayak ini lubang-lubang buat nampung airnya gitu sehingga tekanannya lebih kuat gitu. Makanya waktu dia ke atas tuh dia lebih tinggi gitu si semburan airnya dan juga si gasnya. Sedangkan kalau si mata air panas tuh dia ya biasa aja, dia kayak alurnya lurus-lurus aja sehingga kalau pas keluar airnya ya dia tidak menyembur gitu, cuma dalam bentuk air doang karena tekanannya juga kecil gitu. Bisa dibayangin ya. Bayangin aja kayak tekanan
Terus ketika si tekanannya dia dihilangin atau dia ke atas, berarti kan tekanannya jadi kayak seolah-olah hilang gitu kan kalau misalnya ada lubang di sini. Jadi kayak di yang bagian reservoir ini dia kan tekanannya gede, terus pas dia ngalir mau ke atas, dia kan kayak kehilangan tekanan gitu kan, jadi kayak menyembur gitu si gas sama si airnya. Ini ada fumarol, sebenarnya sama aja, cuma si fumarol ini tuh dia biasanya gasnya bukan H2O doang, tapi ada HCl, HS, sama SO2. Itu kalau kawah tuh lebih ke kebundahan gunung api kayak gini. Ini yang dolin sih, yang tadi. Nah, ini yang kawah sih. Di kawah tuh dia bagian dari gunung api atau kebundahan gunung api tuh. Yang di sini ada bacaan kawah kan. Nah, di sini biasanya dia emang banyak ngeluarin gas gitu dan emang ada air-airnya gitu. Karena bekas dari letusan gunung apinya. Terus kalau misalnya mau nanya bedanya apa sama kaldera, kalau kaldera tuh dia lebih ke, misalnya ini ada gunung api kan, dia habis erupsi gitu, terus misalnya karena magmanya udah habis di sini, jadi kayak ada keruntuhan gitu. Terus misalnya si keruntuhan ini tuh dia keisi gitu sama air hujan dan apapun, jadilah danau. Yang disebutlah kaldera gitu sih. Jadi kayak dia tuh terbentuk akibat kosongnya magma di bawahnya. Sedangkan kalau kawah tuh dia emang bagian dari gunung apinya gitu. Emang sih bentuknya kayak lebih sama gitu. Cuman kalau si kaldera dia lebih luas biasanya. Terus kita kembali ini ke si Dolin. Jadi Dolin tuh seperti yang kalian tahu, dia kan bagian dari Kars. Ini dia sih emang sih si Dolin tuh dia struktur paling kecil gitu. Jadi kan kalau misalnya Dolin disatuin jadi Uvala, kalau Uvala disatuin jadi Polje gitu sih. Kalian juga pasti udah tahu kan. Ada yang mau ditanyain? Oke. Paham. Oke, ini nih. Kita lanjut ya. Nomor 36. Dalam memanfaatkan energi panas bumi yang digunakan untuk mengaktifkan turbin agar menghasilkan energi listrik adalah yang tadi aku udah jelasin. Apa tuh? Panas magma, Kak. Yang lain gimana jawabannya? Uap air. Oke, yang lain? Oke, kenapa tuh? Uap air. Oke, kenapa tuh? Tadi yang jawab panas magma, kenapa? Terus yang jawab uap air, kenapa? Untuk uap air tadi kan udah ada pembahasan yang di panas bumi tadi. Buat memanfaatkan energi listrik, akhirnya dikembalikan lagi di tanah. Oke, benar. Jadi emang jawabannya uap air gitu. Yang tadi ya udah dijelasin. Jadi kan kalau panas magma tuh ya dia sumber panasnya dan kita nggak ngambil panasnya langsung dari magma. Ya maksudnya kayak gimana cara ngambil panasnya. Jadi kan kalau panas tuh lebih ke apa ya, dia bukan suatu benda kan. Panas tuh kayak kita dapat rasain tapi dia bukan suatu benda kan. Nah, jadi yang kita manfaatkan itu ya ini, yang si uap airnya gitu. Lebih tepatnya sih uap air panas gitu. Sedangkan si airnya sendiri, atau air panasnya sendiri itu kita kayak pakai generator kita dinginin, terus dikembaliin lagi deh ke bawah. Gitu. Ada yang masih bingung nggak tentang sistem panas bumi ini? Biar dijelasin lagi gitu si siklusnya. Dia apa yang itu tuh bersiklus ya, jadi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Iya benar, jadi kayak bersiklus. Jadi kan kita misalnya awalnya, sebenarnya kalau si sumber airnya tuh, dia bisa dari mana aja. Kan kalau sumber utamanya ya pastilah dari hujan, dari hujan atau dari sungai dan lain sebagainya gitu. Tapi manusia juga bisa kayak ngasih airnya sendiri gitu loh ke si permukaan buminya gitu biar lebih banyak aja. Atau kayak kan kita tahu kayak yang namanya hujan sendiri kan dia nggak terjadi di semua daerah kan, dalam artian ya dia terjadi dalam suatu tertentu kan, sedangkan kalau misalnya kita mau mengembangkan sistem panas bumi ini, dia kan harus dia ada suatu pabrik, dan pasti si pabrik itu tuh pengen langsung mengekstrak si panas buminya gitu loh, jadi kayak biar lebih cepat aja, ya biasanya suka ngasih airnya gitu sendiri gitu, buat ke bawahnya, nanti kan si airnya itu, dia kan asalnya dingin,
Nah, pokoknya dia dipanasin sama si tadi panas dari magmanya tadi, panas dari magma yang dia itu dikasihin ke batuannya gitu. Makanya di sini kayak ada perubahan dari biru ke merah kan, karena ya dari dingin dia dipanaskan gitu. Setelah dia panas dia ya dibor, terus kita pas dibor ya dia diangkat ke atas gitu. Terus kita ambil deh si uap airnya buat listrik, si airnya kita kembaliin lagi. Tuh. Ada yang mau nanya lagi? Udah jelas belum? Jelas. Oke. Nah, ini nih. Ini udah ada gambarnya lagi. Nih, gak apa-apa ya. Nih. Volcanic gas dominated by steam. Flow out from crack or fracture at volcanic field is. Ini intinya kayak dia tuh yang didominasi oleh H2O atau uap airnya. Kan steam tuh kayak uap air, kayak uap gitu kan. Cuman uapnya tuh dia H2O gitu. Sebenarnya sih intinya ini yang didominasi oleh si uap airnya. Apa coba? Marol. Kayak fumarol. Yang lain? Yang lain jawab apa? Movet. Yang lain jawab apa lagi? Apa? Movet, fumarol. Oke, gak ada jawaban yang lain? Oke, kalau kayak gitu, coba jelasin tadi yang jawab fumarol sama movet. Kenapa alasannya? Geyser. Oke, sok. Yang jawab geyser juga jelasin kenapa geyser. Gak apa-apa, santai aja. Biar lebih ngerti aja kan kalau misalnya kita ngejelasin. Ada yang berani buat jelasin? Yes, sok. Nah, tadi yang geyser itu ada tulisan H2O-nya. H2O. Oh, Di oke. atas tadi kalau salah. Oke. Terus yang lain gimana? Yang tadi jawab fumarol sama movet apa alasannya? Gimana? Oke, Lanjut gak aja. Sorry, Teh. Oke, kalau misalnya nggak akan jelasin. Nah, jadi sebenarnya jawabannya geyser sih. Tadi yang udah dijelasin gitu. Nih. Jadi ini kayak perbedaannya. Tadi yang spring tuh dia kayak mata air panas kan. Nah, sebenarnya sih kalau si spring kan sama aja kayak geyser. Cuman kalau si spring tuh dia lebih ke airnya gitu loh. Kayak lebih ke mata airnya gitu atau si airnya sendiri gitu. Dia kayak dia tidak didominasi oleh si gas gitu. Makanya kita ya jangan pilih spring gitu. Karena kan di sini gas dominated kan. Berarti dominannya gas. Nah, sedangkan si solvatara sendiri, aku jelasin dari si fumarol nih. Jadi sebenarnya si fumarol tuh dia sama kayak geyser sih sebenarnya. Cuman kan kalau si geyser tuh dia kayak manifestasi dalam jumlah besar dan dia tuh bersiklus gitu. Dan terjadinya juga jarang sih kalau geyser. Dia kayak kenapa jarang? Karena dia butuh tekanan yang tinggi gitu loh. Dia butuh tekanan yang tinggi buat ngebentuk suatu geyser. Karena kan nih bisa dilihat si geyser tuh si gasnya bener-bener banyak. Terus kayak uap air yang dikeluarkan tuh kayak bener-bener banyak sampai beribu-ribu liter gitu kan. Nah, buat ngebentuk si geyser ini sebenarnya kayak sulit gitu. Karena kan ya geyser sendiri atau semua ini yang manifestasi panas bumi itu dia terbentuk alamiah gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya bisa dibilang tuh si geyser tuh kemungkinan terbentuknya tuh kayak sangat-sangat kecil gitu. Terus sedangkan si fumarole tuh ya dia kayak lebih banyak lah istilahnya. Cuman dalam pembentukannya sendiri ya sama-sama manifestasi panas bumi gitu. Cuman si fumarole ini tuh dia gak cuma gas H2O, dia bisa ada HCl, ada HS, ada juga SO2. Itu sedangkan kalau movet sama solvatara dia tuh jenis fumarol sebenarnya, cuman kayak dia kaya gitu, kayak akan gas sulfur. Kalau movet tuh dia kayak akan gas CO2. Gitu sih bedanya. Sebenarnya gitu. Jadi kita bisa sebut si solvatara sama movet ini tuh ya udah fumarol aja cukup gitu. Oh, itu fumarol. Cuman untuk membedakan kali ya, biasanya si solvatara tuh dia kuning-kuning gitu loh. Kalau misalnya kalian searching di Google gitu, kalian ketik solvatara dia warna kuning karena banyak sulfurnya gitu. Kalau movet ya kayak Solvatara yang bau bukan? apa? Yang solvatara itu yang bau bukan? Iya, yang bau.
Karena kan sulfur pasti beracun gitu kan. Itu pasti. Ada yang mau nanya lagi? Itu berarti yang geyser itu cuman H2O atau ada gas lain? Cuman H2O sih kalau geyser. Biasanya sih kalau si geyser ini tuh aku lupa dia ada di mana, tapi dia tuh jadi sumber jadi sumber mata air gitu loh bagi si penduduk sekitarnya, karena sekali dia nyembur tuh bisa-bisa berpuluh-puluh liter gitu. Jadi dia emang H2O murni gitu, uapnya dan si airnya dalam jumlah banyak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Udah deh. Oke. Ini ya biar lebih jelas tadi. Jadi kan tadi si geyser tuh ya pokoknya dia tekanannya harus tinggi kan. Karena dia tekanannya tinggi, ya makanya terbentuk kayak reservoir gitu biar dapat tekanan tinggi gitu. Ini kan kayak ada bubble. Bubble tuh kayak gas-gas yang gas-gas yang terperangkap gitu. Nah, ketika si gas ini dia keluar misalnya kayak melalui aliran ini, ya dia bakal kayak nyembur gitu, makanya gasnya gede dan besar. Tuh. Sedangkan ini yang tadi ya, yang dia nggak punya tekanan tinggi gitu. Itu sih. Nah, sebenarnya si fumarole tuh dia banyaknya ini sih, steam atau si gasnya gitu banyaknya. Sedangkan kalau si hot spring tuh dia lebih didominasi sama liquid gitu airnya, liquid water. Itu ya. Yang mau nanya langsung aja dipotong. Nah ini nomor 13 atau nomor 38, manifestasi panas bumi umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Gunung api yang ada di Indonesia secara umum berupa gunung api strato, disebut juga gunung api komposit, yang berbentuk kerucut. Nah, terus karakteristik gunung api seperti ini terkait dengan hal di bawah ini, kecuali menurut kalian yang mana? Coba, sok dibaca dulu. Ada yang mau jawab? Yang C. Kenapa tuh, C? Nah, bukan lava doang. Yang itu. Kalau lava doang kan yang basaltik kan, yang ada di Hawaii. Iya, bener. Terus kalau misalnya bukan lava doang, sama apa tuh temennya? Piroklastik, Kak. Iya, bener. Nah, jadi jawabannya yang C gitu. Tapi kan di sini juga bisa kelihatan. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tahu ciri-ciri bedanya komposit sama magma basaltik atau gunung api perisai, sebenarnya tinggal dibaca aja opsinya satu persatu. Kalau buat yang kecuali nih, kan dia tuh di sini asam menengah. Oke, simpan dulu. Terus ini ciri gunung api terletak pada zona subduksi. Ini sih kayak kurang diketahui gitu ya. Jadi kayak kita simpan dulu aja. Nah, sebenarnya di sini yang E sih, letusannya umumnya bersifat eksplosif. Nah, sebenarnya kalau kamu cuma punya modal, berarti kan kalau kita tahu nih, kalau yang eksplosif tuh dia berarti ada lava, ada juga gas kan. Nah, sebenarnya kalau kamu punya modal tahu kalau letusan eksplosif itu dia pasti punya gas dan juga punya lava, dan kalau kamu tahu kalau letusan eksplosif itu dia penciri magmanya asam menengah. Nah, dengan modal kayak gitu, kamu juga bakal langsung jawab yang C gitu. Jadi sebenarnya kalau jawab soal PG itu ya harus pinter-pinter kitanya aja sih. Jadi kayak jangan dicari pusing gitu maksudnya. Jadi kayak tanpa tahu ciri gunung api komposit secara secara rinci itu apa gitu. Terus kamu juga nggak tahu magma basaltik itu gimana ya, gitu aja caranya. Sih cuman lebih baiknya sih tahu gitu. Kalau magma basaltik tuh dia cirinya apa aja, terus kalau yang asam tuh apa aja. Gitu, ada yang mau nanya nggak? Oke, aman ya berarti. Terus ini juga emang bener sih kalau misalnya cukup. Oke. Cukup. Oke. Ini juga sih yang zona subduksi tuh emang ya. Kan kayak emang kalau misalnya dia terbentuk di zona subduksi pasti bakal lebih kuat gitu, karena kan kayak pertemuan lempeng benua dan samudra
gitu sih. Jadi kayak jadi asam menengah juga kan kalau zona subduksi itu berarti pertemuan lempeng yang basa dan juga yang asam. Berarti option A sama B itu dia kayak sama gitu kan, berarti ya kayak kalau misalnya berarti kita jangan milih option yang dia itu option yang dia itu berhubungan gitu karena kan kalau dia mereka sama aja gitu. Dan di sini pertanyaannya kecuali, jadi kayak pinter-pinter aja lah buat milih option kalau misalnya di PG gitu. Ini sih. Ini apa? Survei geofisika diperlukan dalam penelitian potensi panas bumi untuk menggambarkan bentuk atau struktur geologi di bawah permukaan berdasarkan variasi gravitasi bumi yang muncul akibat perbedaan densitas batuan. Ini aku udah disimpan. Coba apa deh? Kalian jangan lihat dulu gambar di kanannya. Kalian jawab apa kalau dapat soal kayak gini? Yang A, Kak. Kenapa tuh yang A? Gaya berat, Kak. Kayak berat. Oke, sok jelasin tadi dari yang jawab A sama yang jawab B. Kan metode gaya berat itu sama dengan nama lain daripada metode gravitasi, Kak. Oke. Nah, sebenarnya benar jawabannya tuh yang B. Jadi sih kalau misalnya dalam survei geofisika yang kayak gini, cari aja sih kata kuncinya gitu. Di sini kan ada berdasarkan variasi medan gravitasi bumi. Nah, kita tahu kalau misalnya ada kata-kata medan gravitasi bumi itu dia lebih ke metode gaya berat atau metode gravitasi. Terus di sini juga ada perbedaan densitas batuan gitu. Jadi sebenarnya si densitas batuan ini juga penciri si metode gaya berat gitu. Dan ternyata waktu aku searching gitu di Google baru tadi sih, sebenarnya buat kayak mastiin aja, takutnya kan salah. Soalnya kan yang si metode seismik refleksi sama refraksi juga sebenarnya mereka buat mengidentifikasi lapisan bawah tanah gitu kan. Nah, cuman biar biar aku yakin gitu kalau ini tuh dia gaya berat karena ada densitas batuan, aku tuh kayak searching gitu di Google dan ternyata di websitenya UGM tuh ada kayak poster paper kayak gini loh. Dan ternyata benar gitu. Dan ini kan yang buatnya juga sepertinya ya, cuman aku nggak tahu, tapi kayaknya yang buatnya tuh dosen UGM gitu. Jadi ada di situs UGM juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah-nambah pengetahuan nih, kayak lagi gabut atau gimana nambah-nambah pengetahuan ya, baca aja gitu kayak artikel-artikel UGM kayak gitu. Biasanya kan kalau geologi yang buatnya dosen UGM. Jadi biar nambah tahu aja gitu ya, siapa tahu tiba-tiba keluar soalnya. Ini tadi nih yang si gaya berat, jadi maksudnya tuh dia berdasarkan densitas gitu. Jadi ini kan nih ada pokoknya batuan yang terkubur gitu kan. Terus yang si batuan ini yang dia lebih gelap ini, dia kan punya densitas yang lebih besar ceritanya. Makanya nanti tuh kalau pakai metode gaya berat atau gravitasi, nanti di gambarnya tuh ya jadi kayak gini. Jadi kayak mencembung gitu loh, mencembung kayak gini yang di bagian densitas tingginya gitu. Sedangkan yang densitas rendahnya dia kayak lebih rendah gitu. Tuh, karena kan kalau masanya dia lebih besar juga kan bakal lebih gede si gravitasinya. Makanya kalau sini kan dia grafiknya gravitasi lebih besar ke atas kan. Tuh, makanya dia makin naik gitu sih maksudnya. Jadi kalau nggak salah pernah keluar juga di soal SN 2000 berapa gitu. Kayak tentukanlah grafik yang benar untuk metode gaya berat di bawah ini gitu. Ntar kalau kalian dikasih kayak gini ya udah, pokoknya kalau dia paling besar densitasnya ya dia bakal gambarnya paling tinggi aja gitu. Bisa kebayang ya gimana? Tinggal digambarin gitu. Nah, ini sebenarnya tadi yang dia refleksi sama refraksi. Ini sebenarnya si refleksi sama refraksi juga penting karena dia tuh biasanya buat nyari oil and gas, dibuat di perminyakan kayak gitu. Karena kan nih, jadi pokoknya si ini tuh konsepnya itu kita kayak ngasih gelombang seismik di sini. Jadi ntar tuh yang kita terima tuh kayak kecepatannya gitu. Jadi beda-beda, misalnya di sini tuh dia 5 meter per second misalnya ya, di sini 7, di sini tuh misalnya 8. Terus kenapa beda-beda? Ntar tuh kayak sama si seorang geofisikawan, terus dia kayak mengidentifikasi gitu, oh biasanya yang kecepatannya segini tuh dia tuh oil loh.
oh kalau yang kecepatannya segitu dia gas loh. Jadi kayak ntar pas dianalisis, oh ternyata nanti kira-kira buat si tempat minyak tuh dia kedalamnya segini, sedangkan si gas tuh dia di kedalaman sekian, dalam jarak sekian, dan lain sebagainya gitu. Jadi biar nanti waktu pengeboran tuh ya lebih jelas gitu. Karena kan yang ngebor tuh tidak segampang itu kan kalau ngebor. Apalagi kan kalau digambar emang kecil kan, kelihatan kayak dangkal. Padahal kalau aslinya susah banget tuh buat ngebor. Makanya dibutuhin gitu sebelum ngebor ya, dibutuhkan dulu buat analisis. Itu dan biasanya 1 tahun kalau nggak salah tuh, kalau aku baca-baca gitu, buat analisis gini tuh 1 tahun gitu loh. Cukup lama sih. Terus ini bedanya sama refraksi, biasanya kalau refraksi itu dia buat apa ya, lapisan batuan yang beda-beda densitas gitu. Kayak ini nih, yang unsatured, berarti kan yang dia tidak jenuh, tanah yang tidak jenuh, yang bawah tuh dia yang jenuh, jadi ada airnya. Jadi kan kayak ada perbedaan densitas gitu kan. Jadi kayak biar lebih akurat aja gitu. Biar lebih akurat ya pakai refraksi karena beda-beda densitas gitu sih. Kalau misalnya densitasnya sama ya udah pakai refleksi aja biar lebih apa ya? Biar lebih simpel aja gitu. Karena biasanya kalau refraksi tuh dia lebih ribet gitu sih. Dan sebenarnya kalau di Olimpiade Kebumian ini kita cuma tahu konsep dasarnya doang sih, nggak diajarin sampai dalam-dalamnya karena emang cukup rumit. Kalau geofisika ini emang susah. Georadar yang ini nih, yang option D. Itu dia georadar. Sebenarnya sama aja. Jadi pokoknya dari metode seismik, terus metode georadar, dia tuh kayak buat apa ya? Buat mengidentifikasi objek yang ada di dalam tanah gitu loh. Itu kalau georadar ya dia pakai radar gitu sih. Jadi kayak nanti dari sini kita analisis gitu. Berapa sih kecepatannya gitu. Ntar teh kayak langsung ketahuan gitu pakai alat. Dan kalau aku nggak salah, aku pernah ke UI gitu kan. Pernah ke UI, terus ke laboratorium geofisika. Dan alat-alat geofisika tuh pada mahal-mahal dan pada canggih-canggih gitu loh. Ya, makanya emang udah canggih gitu. Makanya nanti kalau misalnya kita mau menemukan barang yang terkubur di dalam, jauh banget ya bakal ketahuan. Karena secanggih itu barangnya. Dan mahal juga sih. Ini buat metode geolistrik, ini kelihatan ya ada kayak I berarti amperemeter, ini ada V berarti kayak semacam voltmeternya gitu ya pakai listrik sih. Sebenarnya kita juga kayak ngitung kuat arusnya gimana, terus nanti tegangannya berapa. Biasanya sih kan buat apa ya, dari komposisi batuan kan kayak ada yang maksudnya dia punya apa namanya kayak punya aliran-aliran listrik gitu kan. Kalau misalnya kita kasih tegangan, dia berarti menghasilkan arus berapa nih gitu. Jadi ntar bakal ketahuan tuh si lapisan batuannya gimana gitu sih. Dalam konsep-konsep fisika tentunya. Cukup ribet gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak tentang geofisika ini? Sebenarnya tinggal cukup tahu doang sih. Dan pernah keluar juga di OSN 2018, tapi cuma ditanyain gambarnya doang gitu. Itu termasuk metode apa. Dan nggak akan ditanyain sampai sedalam itu sih, karena emang kompleks banget geofisika. Ada yang mau nanya tentang geofisika? Nggak ada. Oke. Nah ini nih, coba ini gampang sih. Energi panas bumi memiliki banyak keunggulan seperti di bawah ini, kecuali yang mana? Tidak berkelanjutan karena panas bumi berumur pendek. Iya benar, udah ketahuan ya, gampang sih. Jadi kan di sini juga kalau dibaca satu persatu juga kan ramah lingkungan iya, terus ini terbarukan iya. Dia kan energi terbarukan kan. Karena kan sekarang ini kita tahu kalau misalnya kayak minyak bumi, suatu bara kan udah pada mau menipis. Jadi sekarang tuh kayak lebih ke listrik gitu sih. Jadi kayak sekarang tuh mengembangkannya lebih ke arah listrik gitu. Dan si listrik sendiri kan kita bisa menghasilkannya dari panas bumi. Jadi karena dia terbarukan gitu. Ya tidak berkelanjutan pasti salah kan, karena bertentangan dengan option B gitu sih. Yang lainnya pasti udah bener sih karena positif gitu kalau dibaca. Itu ya, tinggal dibaca teliti aja sih. Nah ini bisa dibaca dulu ya. Yang esai 1, pada sebuah sampel batuan yang diambil dari suatu pemboran, suatu eksplorasi panas bumi, dilakukan analisis kimia mineral.
hasil analisis kimianya adalah sebagai berikut ini, terus ditanyainnya rumus kimia mineral gitu. Ada yang ini deh, ada yang tahu gak caranya gimana deh ini? Gak usah dihitung tapi kayak pakai rumus apa gitu. Dan langkah pertamanya tuh ngapain? Cari nilai MR. Terus kalau udah dapat MR nyari apa? Atau sebenarnya kenapa harus nyari MR sih? Emang mau nyari apa gitu? Kenapa harus ada MR-nya? Ada yang mau jawab? Buat nyari mol, Kak. Oke, mol. Bener ya, buat nyari mol. Bentar, aku mau ganti dulu slide biar bisa dicoret gitu. Di sini aja. Kita pindah. Nah, jadi bener. Di sini kan kita ada informasi ini ya berat. Nah, persen berat tuh dia sama aja kayak massa ya. Sama aja kayak massa gitu. Kayak massanya. Nah, di sini juga ada AR kayak gitu kan. Nah, di sini kan tentukan rumus kimia. Sebenarnya kalau pelajaran ini tuh ada di pelajaran kelas 10. Kita juga tahu kalau misalnya buat tentuin rumus kimia tuh ya pakai perbandingan mol gitu deh. Karena pakai konsep mol, carilah mol dari masing-masing senyawa. Kelihatan kan ini nih. Jadi kita ada N tuh dia mol kan. Simbolnya NaCO2, terus NaL2O3, terus sama Na2O. Kan kalau N itu, diingat-ingat lagi ya, N sama dengan massa dibagi MR-nya kan. Nah, terus kita kayak cari gitu. Nih. MR-nya SiO2 kan tinggal dicari aja ya. Berarti kan ArSi ditambah ArO2. Nih di sini. Berarti kan ArSi-nya tuh dia 28,09 ditambah ArO2-nya. Pokoknya ada 2, berarti 15,99 dikali 2 terus ditambah 28,09 gitu. Ntar dapat deh segini 60,07. Ini kalian bisa dihitung sendiri. Coba deh sambil ngitung gitu. Jadi biar ntar ketahuan gitu kan udah bisa ngitungnya apa belum gitu. Sebenarnya gampang kan. Ini terus yang M-nya ya tinggal dimasukin aja 68,74, 19,44 sama 11,81 di yang sini nih. Tinggal dipindahin aja. Gitu ya, ini kimia biasa gitu. Kimia biasa. Udah kayak gitu, dapatlah segini perbandingan molnya 1,144 terus 0,19, 0,19. Nah, kita tahu kan kalau misalnya mau nyari rumus senyawa tuh dia harus bilangan bulat nih, bilangan bulat kayak gini. Bilangan bulat sederhana. Jadi bilangan bulat tuh dia ya yang nggak ada komanya. Kan kalau ada koma tuh namanya bilangan desimal kan. Nah, bilangan bulat sederhana tuh ya dia yang nggak ada komanya, makanya harus dibagi gitu. Ya yang namanya pembagian kan harus yang besar dibagi yang kecil kan. Makanya di sini tuh 1,144 dibagi 0,19 tuh. Terus yang ininya 0,19 sama 0,19-nya ya tinggal dibagi 0,19 makanya jadi 1 gitu. Jadi 1. Gitu. Terus kan sebenarnya kalau 1,144 dibagi 0,19 itu dia hasilnya 6,02 bla 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 kan, kayak banyak banget komanya. Nah, karena dia harus bilangan bulat ya udah ambil aja 6 gitu. Karena dia 6,02 berarti dia pembulatannya ke bawah gitu. Kalian bisa sambil dicoba ya. Nah, ketika udah dapat perbandingan mol, jadi si perbandingan mol ini tuh kayak menunjukkan banyaknya atomnya gitu loh, banyaknya atomnya. Oke, banyaknya atomnya. Berarti kan di sini tuh maksudnya si SiO2-nya tuh dia ada 6 gitu, molnya ada 6 gitu. Jadi kayak mol itu menunjukkan kayak jumlah atomnya gitu. Makanya SiO2 dia ada 6 di sini. Biasanya sih kalau di kimia penulisannya kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu mau nulis 6-nya di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu, tapi biasanya kan kalau kimia di sini. Terus ini Al2O3-nya ada 1 kan, ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Na2O-nya juga ada 1, berarti ya udah disimpan aja. Gitu, terus ininya sebenarnya sih kalau buat urutan di sini kan aku jadi Na dulu kan di sininya. Nah, kenapa harus Na dulu?
Sebenarnya kan kalau di sini, kalau dilihat dari soalnya, sebenarnya kalau dilihat dari soal di sini kan dia ada SI nih, terus dia ada AL, terus dia ada Na kan. Berarti kalau kayak gini, dilihat dari SI-nya juga dia udah pasti mineral deret bowen kan, deret bowen gitu. Kayak dia pasti deret bowen. Pokoknya dia bowen gitu kan. Nah, terus di sini juga dia ada AL nih, ada AL. Sebenarnya kan kalau AL kan dia gak bisa nyiriin deret bowen yang bagian mananya, tapi di sini ada Na gitu. Jadi kalau Na kan dia bagian plagioklas Na itu kan. Nah, makanya ini sebagai tips juga sih. Jadi kan tadi juga ada deret bowen yang di atas ya. Aku kembaliin lagi gitu. Tunggu. Sebenarnya ini kayak tips gitu. Jadi pokoknya ketika kalian belajar deret bowen kayak gini, usahain kayak tahu gitu. Kayak tahu apa? Kayak tahu komposisinya gitu. Di sini kan kayak yang continuous series tuh dia ya komposisinya ya CAAL sama SI kan. Terus makin ke sini asalnya dia CANA-nya saling ada gitu, saling mengisi, ada terus sampai semakin ke bawah dia semakin Na doang kan. Nah, terus karena kalian udah tahu kalau misalnya si continuous series itu dia pasti kalau nggak CANA, tapi pasti ada AL sama SI. Nah, berarti kalau kalian lihat kayak gini, ya udah berarti langsung ke itu pasti dia mineral plagioklas. Nah, sebenarnya buat buat menentukan urutannya, itu kenapa si Na-nya dia bisa di depan, kenapa nggak SI dulu gitu ya, kenapa nggak AL dulu yang ditulis. Nah, ini kayak pengetahuan umum gitu sih. Jadi ketika kalian belajar, itu jangan kayak setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak kalian harus tahu kalau misalnya si mineral ini tuh dia dia punya rumus kimia apa sih gitu. Dia punya rumus kimia apa dan penulisannya tuh gimana gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian ngeh dan tahu atau hafal tabel periodik, si penulisan ini tuh kenapa dia bisa Na terus sampai ke O ini, karena sesuai sama golongan. Kalau kalian lihat tabel periodik nih, dia kan bakal sama kayak golongannya gitu. Kan Na tuh dia golongan 1 kan. Terus Al tuh dia golongan 3. S itu kalau nggak salah pokoknya dia sebelum golongan O deh. Dia sebelum golongan O. Pokoknya ntar tuh kayak semakin ke kanan. Jadi buat penulisan atom tuh biasanya dari golongan yang sebelah kiri atau dari 1 sampai ke golongan ke kanannya gitu. Maksudnya. Makanya dia dari Na dulu karena si Na tuh ada di golongan 1 gitu. Jadi di sini tuh kalian dituntut buat apa ya? Buat tahu konsep kimia dan hafal sedikit tabel periodik. Sebenarnya nggak usah hafal sih, kayak ya seenggaknya kalian tahulah posisi si mineral-mineral yang ada di deret bowen ini nih. Kayak ya lumayan wajib sih, kayak seenggaknya tahu gitu. Ya siapa tahu ntar yang tahun ini yang keluarnya mineral olivin kan, atau mineral apapun gitu, yang disuruh ditebak apa nama mineralnya gitu sih. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut ya. Tadi kan buat tentuin namanya kenapa Na dulu. Terus kan di sini kita lihat ada Na2, Al2, Si6, O16. Tapi di sini tuh kan kita harus disederhanain gitu loh. Dia kan sama-sama kelipatan 2 ya. Kan ini kan Na-nya ada 2. Berarti dia udah pasti kelipatan 2. Terus ini Al-nya dia Al2. Berarti udah pasti kelipatan 2. Terus di sini Si6 kan. Berarti dia udah pasti kelipatan 2 juga kan. Terus ini 16 juga kelipatan 2. Makanya karena sama-sama kelipatan 2 ya udah, karena 2 paling kecil ya udah pasti si 2-nya dia dikeluarin gitu loh. Karena sama aja. Kan kalau misalnya ada 2 di depan dia sama aja kan, bisa dikaliin ke sini, terus kaliin ke sini, kaliin ke sini, kayak sama aja gitu, sama aja. Itu ya. Tuh. Nah, sebenarnya buat nentuin apa nama mineralnya ketika ada Na-nya di sini ya udah bisa juga sih langsung jawab ini plagioklas Na rich. Jadi kayak plagioklas kaya akan Na tuh. Terus kalau misalnya kamu dapatnya ini tuh bukan Na tapi misalnya tuh misalnya Ca ya udah jawabannya ini. Cukup dengan plagioklas Ca rich gitu. Tapi kalau misalnya biar lebih lengkap gitu, bisa di sini nih. Berarti ini apa? Albit gitu. Berarti jawabannya ini tuh albit sebenarnya. Biar lebih lengkap gitu sih. Itu albit tuh albit
gitu. Terus ntar misalnya nih ada soal tapi keluarnya tuh hasilnya tuh ini. Apa dong hasilnya ini? Biasanya ini anortit gitu. Oke, ini anortit. Anortit sih. Tunggu ya. Nah, ini berarti anortit gitu sih. Nah, sebenarnya apakah harus hafal dari anortit terus bitounit sampai ke albit? Nggak usah. Karena kalau misalnya logika aja nih ya, soal tuh nggak mungkin keluar nanyain bitounit, labradorit, andesin, oligoklas, karena dia sama-sama punya CA, NA, dan pasti kan itu kayak paling persenannya doang kan, kalau yang beda, dan itu terlalu kompleks gitu loh buat ditanyain di soal KSP kayak gini gitu. Ya pasti kalau misalnya secara logika tuh yang paling logis buat keluar tuh ya paling ini doang, mineral, anortit, sama albit gitu. Dan yang keluar di tahun 2019 tuh ya si albit gitu sih. Paling ini nih Kak Fedsvar ya, dia pasti bakal keluar juga sih, bisa jadi. Karena kan dia cuma K sama AL. Terus muscovit dia ada krom ya kan, tuh ada krom. Jadi kayak mineral, kayak unsur pencirinya gitu. Terus kalau kuarsa ya udah jelas, SiO2 pasti. Gitu sih. Kalau yang kayak olivin mungkin masih mending lah ya, ada Mg, ada Fe-nya. Dia masih kayak simple gitu. Sedangkan yang lain yang piroxen, hornblende, biotit kayak gini terlalu kompleks sih kalau menurut aku. Terlalu kompleks dan biasanya tuh di piroxen dia maksudnya dia nggak harus selalu ada CA, Mg, Fe, Na, Al, Ti gitu. Jadi bisa jadi cuma ada FeMg doang atau FeNa doang gitu dalam komposisi yang beda-beda tiap mineralnya. Misalnya kan kalau peroksen A dia tuh kayak akan Mg tapi Ca-nya nggak ada. Tapi kalau peroksen B tuh Ca-nya banyak tapi Na-nya nggak ada gitu. Jadi kayak beda-beda gitu, dan kalau misalnya secara logika ya terlalu ribet juga kalau keluar di soal gitu sih. Jadi saran aku ya buat yang mineral kayak anortit, terus albit, terus olivin, terus feldspar, muscovit, kuarsa ya hafal gitu si rumus mineralnya. Ya siapa tahu nanti keluar lagi soal kayak gini kan. Kalian udah tahu caranya kan, nyari molnya dulu. Nah terus kan kayak sayang aja kalau misalnya udah dapat rumusnya tapi nggak tahu nama mineralnya. Jadi setengah poinnya. Gitu. Ada yang belum ngerti gak? Ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Kalau misalnya nggak ngerti langsung open mic aja. Itu ini esai 2. Nih, ini soal yang nomor 2-nya. Jadi katanya pada suatu sistem eksploitasi panas bumi, air yang berasal dari turbin akan dimasukkan kembali ke dalam zona panas bumi melalui sumur injeksi, seperti pada gambar di atas. Pada menara pendingin, diketahui kecepatan air yang keluar melalui pipa adalah 5 meter per second. Di sini tuh berarti di sini tuh nih. Jadi kayak airnya kan datang ke sini, terus kayak dia tuh keluar dari pipa ini tuh dia 5 meter per second gitu dengan ketinggian 3 meter. Jadi dari sini ke sini tuh dia 3 meter kan ini. Nah, 3 meter, ini tuh 3 meter. Ini kan kayak titik nolnya gitu kan, titik 0 meternya gitu. Sedangkan ya udah ke bawah ya dia namanya bukan ketinggian tapi lebih ke kedalaman gitu sih. Tuh. Terus pada sumur injeksi, ini sumurnya ya. Yang aku tandain pakai warna oranye deh. Ini kan sumur injeksi kan maksudnya nih, sumur injeksi. Yang dia tuh menginjeksikan air gitu. Nah, katanya air mengalir dengan kecepatan 7 meter per second. Nah, sebenarnya si 7 meter per second tuh kita anggap di sininya sih, karena kan di batas ketinggiannya gitu. Di 0 meternya. Nah, dia 7 meter per second, karena bakal sama aja sih sebenarnya. Terus katanya dia tekanannya tuh 25.000 Pascal. Tuh, terus dari data di atas, tentukanlah tekanan dalam pipa menara pendingin sama debitnya gitu. Berapakah air yang masuk ke sumur injeksi setiap detik gitu. Setiap detik berarti kan ini dalam liter kan. Berarti maksudnya tuh kayak liter per second kan. Nah, kita tahu kalau misalnya yang satuannya liter per second tuh apa? Debit gitu. Jadi kita juga ini fisika banget ya. 2019 tuh fisika sama kimia banget. Jadi benar-benar harus tahu konsepnya gitu. Di sini kan kayak yang B itu dia nggak terpampang kayak tentukanlah debitnya, tapi dalam
dalam kata-kata lain gitu, berapakah air yang masuk ke sumur injeksi dalam setiap detiknya dalam liter. Oh, berarti liter per second itu apa? Debit gitu. Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, jadi kan tadi seperti yang udah dikasih tahu, dia kan intinya tuh kayak ada air yang dia keluar dari menara pendingin di sini. Terus dia dalam ketinggiannya tuh dia 3 meter kan, 3 meter di sini. Terus sama ada air yang keluar dari sumur injeksi pada ketinggiannya 0 meter gitu. Nah, sebenarnya kenapa aku nggak ngambil yang di sini, kenapa nggak langsung yang di bawah? Nah, karena kalau misalnya dilihat dari soalnya itu, dia kan kayak udah ada kata-kata tekanan. Nah, biasanya kalau yang udah ada kata-kata tekanan, terus ada kecepatan, terus ada ketinggian kayak gini, namanya itu kita pakai hukum Bernoulli gitu, hukum atau asas Bernoulli yang dipelajari di fluida dinamis, fluida statis, pokoknya ya di bab fluida gitu, di bab fluida. Nah, jadi si rumusnya tuh ini, yang PA tambah PGHA, yang ini ya pokoknya. Dia tuh pokoknya diturunin dari energi mekanik gitu, sebenarnya kayak energi mekanik 1 atau energi mekanik A sama dengan energi mekanik B gitu. Energi mekanik B. Nah, kita anggap aja yang A itu dia sebagai si menara pendinginnya, yang si B itu dia sebagai si sumur injeksinya gitu sih. Sebenarnya yang ini kan PGH tuh dia energi potensial kan. Sedangkan setengah PV kuadrat tuh dia dari energi kinetik gitu. Cuman kan ini dalam kasus fluida, makanya ya kita yang asalnya G atau gravitasi diubah jadi ini si rho-nya atau si densitas airnya. Tuh. Tadi kan kembali lagi kenapa pakai yang di sini ya karena kita pakai ini nih perbedaan tekanannya gitu, pakai asas Bernoulli gitu. Karena kan kalau udah ke bawah dia udah nggak punya ketinggian kan, dia malahan jadi minus ketinggiannya gitu. Jadi ya sama aja, malahan dia punya kedalaman. Makanya kita ambil titiknya ya di titik 0 aja gitu, biar bisa pakai konsep fisika. Dan lagian juga nggak usah dianggap pusing gitu loh, kenapa pakai yang di titik 0 ini, karena ya nggak dikasih tahu kan kayak kedalaman dari sini sampai ke titik 0 kan nggak dikasih tahu ya. Jadi ya udah anggap aja kalau misalnya nggak dikasih tahu, anggap aja ketinggiannya tuh 0. Berarti asumsi soalnya kita tuh harus ngitung di titik 0 ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung tentang konsep fisikanya? Oke, aman ya berarti kalau nggak ada yang nanya. Nah, sebenarnya tinggal dimasukin aja sih. Kalian kalau misalnya mau lebih jago buat konsep fisikanya, banyak-banyak latihan aja fisika, soal-soal fisika. Jadi kayak kalau ada pelajaran di sekolah tentang fisika, kimia tuh ya bener-bener diikutin gitu. Apalagi matematika udah pasti kayak bener-bener diikutin ya. Biar kalau ada soal yang kayak gitu udah nggak pusing gitu. Kenapa kayak gini gitu. Terus tinggal dimasukin. Kan PA tuh dia tekanan yang dicarinya kan, tekanan pada menara pendingin. Tinggal dimasukin kan ini kalau kan air ya yang kita injeksikan tuh dia air. Nah, kalau air kan tahu ya kayak udah ketentuan umum kalau air tuh dia densitasnya ya 1000 km per meter pangkat 3. Itu terus G-nya dia pakai 9,8 karena di sini tuh sebenarnya nggak ada sih G-nya nggak ditentuin berapa. Tapi ya lebih baik pakai 9,8 sih kalau nggak dikasih tahu. Karena kan kita juga anak kebumian gitu kan. Anak olim tuh biasanya pakai 9,8 sih. Karena kita kan pakai kalkulator. Kecuali kalau misalnya dalam kalian ngerjain fisika, kayak di soal UTBK gitu, kan biasanya pakai 10 gitu. Biar gampang, karena nggak pakai kalkulator. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi kan yang kecepatan air di menara pendinginnya kan ini 5 ya. Lihat di soal tuh. Mana ya? Nih 5. Di 1. Sama aja ya, V1 tuh sama kayak VA. Gitu, ntarnya tinggal dimasukin juga yang di sumber injeksinya segini. Dia kan karena HB-nya tadi dia 0, ya udah kaliin 0. Berarti di sini tuh sebenarnya kalau dikaliin 0 ya udah nggak usah dihitung ya ini mah. Karena 0. Terus ini tinggal dihitung deh. Nanti kan yang ini 25.000 ditambah hasil ini, terus dikurangin hasil ini deh. Ada buat PA-nya segini. Tuh, ada yang mau nanya? Ada yang bingung? Gimana? Aman nggak kira-kira? Aman nggak? Oke. Aman nggak?
Oke, siap. Oke. Aman ya, tinggal pakai asas ini. Udah deh. Terus tadi kan yang 2 tuh kita nyari debit kan, karena berapa air yang masuk ke sumber injeksi setiap detiknya dalam liter, berarti liter per second, ya udah langsung debit. Pokoknya kalau debit tuh dia satuannya tuh volume per second gitu ya. Ini buat apa ya? Buat pengetahuan juga. Kalau debit tuh dia volume, aja volume per detik gitu. Nah sebenarnya buat satuannya itu dia nggak harus liter per second atau nggak harus apa gitu. Tapi biasanya kalau dalam fisika tuh dia apa ya, satuan internasional. Jadi biasanya kayak ini ya meter pangkat 3, ini ya second gitu. Tapi ya nggak apa-apa, gimana soal aja. Kita langsung aja. Jadi sebenarnya kalau si debit itu dia rumusnya ada 2. Ada yang debit sama dengan A. A tuh luas alas dikali kecepatan. Atau bisa juga debit sama dengan ya udah V besar. V besar tuh dia volume. Jadi buat ngebedain sama kecepatan, V besar dibagi T. Nah, kalau yang V besar ini tuh dia volumenya. Jadi kayak volume air yang mengalirnya tuh berapa dibagi waktu yang dibutuhkan untuk mengalirnya tuh berapa. Sedangkan kalau V kecil itu dia kecepatan. Itu sih cuma simbol doang. Nah, kenapa pakai rumusnya harus yang A dikali V? Ya kita sesuaiin aja sama yang dikasih taunya. Kan di sini kita dikasih taunya ini diameter. Ya udah, kalau diameter tuh kan ujung-ujungnya dapatnya luas kan, bisa dapat luas gitu. Karena kan kalau sumur tuh dia pasti si ujungnya kayak tabung gitu kan. Kayak tabung. Berarti kan itu bisa dicari tuh si luas permukaannya. Gitu. Kan kalau sumur ini kita gambar sumur, dia gini. Set gitu. Dia kan kayak ini ya. Ini kan lingkaran gitu kan. Nah, dia lingkaran. Nah, maksudnya tuh si A ini tuh dia luas permukaan si ininya ini, yang si ujung sumurnya ini, tempat keluar airnya gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya luas permukaannya itu ya VR kuadrat. Lagi-lagi harus hafal rumusnya gitu. Jadi intinya kalian sebagai anak kebumian jangan skip pelajaran matematika, fisika, kimia gitu. Apalagi kayak dasar kayak gini kan. Harus wajib tahu gitu. Terus dikali kecepatannya gitu. Nah, kecepatannya pakai yang 7. Kenapa? Karena kan sumur injeksi. Yang ditanyainnya ini kan ini. Berapa air yang masuk ke sumur injeksi gitu. Injeksi. Berarti kita pakai kecepatan yang di sumur injeksi. Gitu deh. Nah, tadi kan ini kenapa R-nya dia 0,1, enggak 0,2, terus kenapa jadi 0,1. Sebenarnya tinggal diubah aja. Ini kayak kalian harus teliti juga sih. Kan yang di soal tuh dia diketahuinya diameter gitu. Kan kalau apa ya, kita gambar lingkaran nih. Ini kan diameter tuh yang dari ujung ke ujung kan. Ini diameter. Nah, kalau jari-jari itu dia yang setengahnya gitu loh. Yang setengahnya. Jadi kita, karena rumusnya itu dia VR kuadrat, makanya kita cari yang tengahnya. Berarti setengahnya kan, nih, yang R yang pink ini. Setengahnya. Gitu. Makanya nanti si 20 cm itu dia harus dibagi 2. Jadi sebenarnya 10 cm gitu. Terus kenapa tadi jadi 21? Ya karena balik lagi. Kalau misalnya kalian memakai rumus fisika kayak gini tuh dia harus satuan internasional gitu. Makanya harus dalam meter. Diubah ya, tinggal diubah doang sih. Kan 1 meter itu sama dengan, nggak kelihatan. Tunggu. 1 meter kan sama dengan 100 cm kan. Ya udah, berarti kalau misalnya 10 cm ya tinggal dibagi 100 gitu. Jadi 0,1 cm. Gitu ya, ngerti? Tinggal di utak-atik aja sih, matematika biasa itu mah. Itu sih, terus kenapa harus meter juga selain dia emang satuan internasional, karena si kecepatannya juga dia meter gitu. Ya udah, daripada kamu mengubah satuan kecepatan dan ntar tuh jadi bingung, ya udah mendingan diubah aja sih jari-jarinya, satuannya gitu. Ntar tinggal dikali, dapatlah segini gitu. Dia kan meter pangkat 3 kan. Nih. Bisa dilihat ini kan, ini meter pangkat 2 dikali meter pangkat 1, jadi meter pangkat 3, terus dibagi second, makanya dia per second. Nah, tapi si soalnya dia pengen dalam liter, ya udah. Kan liter tuh dia sama aja kayak desimeter kan. Sama aja kayak gini, makanya ya kalau dari meter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3, tinggal dikali 1000 kan.
10.000. Diingat-ingat lagi yang apa tangga-tangga itu loh. Yang tangga dari kilometer kayak gitu. Sih inget lah ya yang kucing hitam dalam mobil, terus kucing hitam dalam mobil, Desi kecil mondar-mandir gitu lah. Sebenarnya nggak usah pakai kayak gitu juga, pasti udah hafal yang KMHM kayak gitu. Oke, sudah deh, tinggal gitu sih. Ada yang mau ditanyain? Apa udah ngerti semua? Dan udah sih, udah selesai ya materinya. Coba ada yang mau nanyain nggak? Aman? Aman, Kak. Oke, udah sih sebenarnya segitu aja sih materinya. Udah selesai. Tuh, sok ada yang mau ditanyain nggak dari materi semua ini? Atau masih ada yang mengganjal gitu, Kak, kenapa aku ngitung kok beda ya jawabannya atau apa gitu. Sok ditunggu ya sampai 17.43 aja lah buat mikir pertanyaan. Oh ya, Kak, sebenarnya yang A itu, yang tekanan itu jawabannya 7.600, Kak. Aku dapatnya. Bukan 76.000. Soalnya itu 49.500 dikurangi 41.900. Oke. Coba deh yang lain berapa jawabannya, takut aku salah ngitung juga sih. Coba yang lain gimana tuh? Iya Kak, aku juga sama dapatnya 7.600. Oh, oke. Coba yang lain lagi. Gak apa-apa sih, sok. Ini takutnya aku juga salah ngitung kan. Sok gak apa-apa ngomong aja. Iya benar, ternyata waktu aku hitung lagi 7.600, kelebihan 0. Makasih ya tadi yang udah ngoreksi. Oke. Ini tuh 7.600. Nah, jadi pelajaran juga sih. Jangan terlalu kebanyakan 0. Apalagi kan ntar tuh kayak diketik gitu kan. Biasanya kalau diketik kan suka nggak nyadar. Nah, segini ya jawabannya. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang beda lagi kayak tadi? Berarti aman ya. Berarti intinya ya nggak tahu sih nanti bakal keluarnya soalnya bakal kayak gimana. Cuman ini kan tahun ganjil. Kalian juga tahun ganjil, jadi siap-siap aja mungkin bakalan banyak hitungan kali soalnya. Kayak gini gitu. Jadi intinya jangan skip pelajaran matematika, kimia, fisika gitu sih. Terus dihafal. Tuh. Oke, atau ada yang mau nanya hal lain selain yang udah dibahas? Nih, takut ada yang masih ngeganjel gitu konsepnya, biar lebih ngerti lagi. Aku tunggu 17.45 ya. Kalau nggak ada, berarti udahan aja. Udah 17.45. Oke, kalau nggak ada yang nanya, nggak apa-apa.